Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang cukup menarik yang saya beri judul mengenai hal pengampunan. Topik ini saya angkat karena ada sedikit kekhawatiran saya tentang apa yang sudah saya lakukan dalam program beberapa waktu yang lalu, ya, di mana mungkin saya bersuara agak keras terhadap ajaran maupun pengikut saksi Yehua. Kekhawatiran saya itu adalah jangan sampai ada gosip ataupun isu-isu yang beredar di jemaat Tuhan yang terkasih, yang mungkin mengatakan bahwa saya sebagai hamba Tuhan kok tidak bisa membawakan firman Tuhan dengan lemah lembut misalnya, atau tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi, dan seterusnya. Namun hari ini saya mau mengatakan bahwa firman yang saya bawakan itu tidak hanya saya bertanggung jawab kepada jemaat Tuhan yang terkasih atau kepada manusia, termasuk saya harus bertanggung jawab kepada Bapak Gembala ataupun hamba Tuhan lainnya yang sudah mempercayakan program ini kepada saya. Tetapi terlebih juga saya harus mempertanggungjawabkan firman yang saya bawakan kepada Tuhan kita. Ya, jadi sebelum saya melakukan sesuatu, tentu saya akan memikirkan masak-masak dan yang paling penting, apakah ada dasar hukumnya atau apakah ada ayat-ayatnya di dalam Alkitab yang memperkuat tindakan saya tersebut. Ya, jadi saya tentu tidak boleh sembrono atau sembarang dalam melakukan hal-hal tersebut, ya, karena ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar buat saya. Apabila program ini tidak membawa manfaat atau bahkan menyesatkan banyak orang, tentu dosa yang saya pikul juga adalah sangat besar, ya. Saya memilih membawa firman Tuhan yang bertindak sebagai pedang yang tajam. Ya, saya lebih suka membawa firman yang berbentuk pedang yang tajam, yang dapat menembus sampai ke sum-sum tulang, daripada saya harus membawakan firman Tuhan yang hanya membawa mimpi-mimpi yang indah saja, atau yang enak didengar di telinga saja, namun tidak membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai membahasnya. Apakah tindakan yang saya atau tindakan yang cukup keras saya itu melanggar firman Tuhan, atau bahkan sebaliknya sesuai dengan firman Tuhan? Dalam hal pengajaran mengenai kasih dan atau pengampunan yang merupakan dasar daripada pengajaran Yesus Kristus, tentu kita harus lakukan. Namun hendaknya di dalam menjalankan kasih ataupun pengampunan tersebut, janganlah kita selalu berpikir hanya melalui perbuatan-perbuatan yang lemah lembut saja. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai Bapa akan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Ya, itu dapat kita lihat di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jadi kalau kita membaca ayat sebelumnya daripada itu, yaitu ayat tersebut memberikan nasihat kepada manusia supaya bersedia untuk menerima didikan Tuhan. Apa artinya itu mendidikan Tuhan? Artinya bersedia juga untuk menerima hukuman jika kita jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi tentu semua itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya, kalau kita tidak bersedia menerima didikan Tuhan, maka itu berarti juga kita tidak bersedia menjadi anak dari Bapa yang ada di surga. Ya, karena dalam ayat tadi jelas disebutkan bahwa Tuhan hanya menghajar orang yang dikasihinya, bukan orang yang dibencinya. Ya, justru karena saya mengasihi orang itu, maka saya menegur dengan keras orang tersebut. Dan ia menyesah. Apa artinya menyesah? Menyesah artinya memukul sesuai dengan memakai alat yang melenting, misalnya dengan cambuk, dengan rotan, dan seterusnya. Ya, artinya maka Tuhan tidak akan berhenti, ya, untuk mendidik kita sampai kita menjadi baik, karena arti menyesah itu adalah artinya saling memukul. Ya, jadi demikian juga kita sebagai Bapa dunia, ya, di dunia ini, ya, tentu kita tidak akan mendidik anak kita satu kali saja dengan perkataan satu kali, atau dengan, ya, katakanlah memukul atau menegur dengan keras satu kali saja.
Ya tentu harus berulang-ulang supaya si anak menjadi sadar. Demikian juga kita. Ya kalau kita hanya ditegur satu kali saja, maka belum tentu kita sadar. Puji Tuhan, kalau kita ditegur satu kali langsung kita sudah sadar. Seperti halnya Daud. Ya ketika berbuat dosa ditegur, langsung dia sadar. Tetapi banyak juga orang yang tidak sadar ketika ditegur oleh Tuhan. Jadi saya menegur dengan agak keras itu bukan berarti saya membenci mereka. Justru karena saya mengasihi mereka supaya mereka sadar dan mengikuti ajaran yang benar agar dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kalau manusia itu mengerti mengapa mereka harus beragama atau mempunyai Tuhan atau mencari Tuhan, maka mereka pasti mencari pengajaran yang baik yang bisa membawa mereka masuk ke dalam kerajaan sorga atau masuk untuk memperoleh keselamatan. Agama apapun itu saya yakin, ya, agama apapun itu pasti mencari keselamatan, pasti mencari kehidupan kekal yang baik, pasti ingin hidup bersama Tuhannya nanti. Itu pasti. Ya, tetapi sayangnya saya mau katakan sekarang bahwa banyak sekali manusia sekarang beragama ataupun ke gereja tidak mempunyai tujuan, ya, tetapi hanya untuk dilihat orang saja supaya lebih rohani. Ya, dan ini sudah banyak sekali dibawakan firman Tuhan oleh hamba-hambanya, ya, untuk membuat kita sebagai pengikutnya sadar bahwa kita itu ketika mendengar firman Tuhan harus berubah menjadi lebih baik. Ya, kalau kita beragama atau kita bertuhan, namun perilaku kita atau perbuatan kita tidak berubah atau bahkan menjadi lebih buruk dari sebelumnya, maka saya anjurkan supaya jangan beragama ataupun beribadah. Ya, karena itu adalah kesia-siaan belaka. Karena itu adalah menghina nama Tuhan kita. Ya, ingat, Tuhan menciptakan manusia itu tidak asal-asalan. Tuhan mempunyai rencana yang mulia, yaitu membawa kehidupan kekal manusia kepada Tuhan sebagai sang penciptanya. Ya, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kasih ataupun pengampunan. Kalau ajaran Yesus Kristus itu, kasih itu harus dijalankan dua arah, yaitu yang ke atas kepada Tuhan dan yang ke samping atau yang horizontal itu harus dipraktekkan kepada manusia. Nah, dan kalau maaf, kasih atau pengampunan kita itu kita berikan kepada mereka yang berdosa. Ya, kalau berdosa itu boleh saya bagi juga menjadi dua bagian, yaitu berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada sesama manusia. Apa yang saya maksudkan dengan berdosa kepada Tuhan? Berdosa kepada Tuhan adalah dosa yang langsung kita lakukan atau manusia lakukan kepada Tuhan, yaitu perbuatan manusia yang secara langsung melawan kehendak Tuhan. Ya, misalnya menghina Tuhan, merendahkan nama Tuhan, menghujat nama Tuhan, memfitnah atau memakai nama Tuhan dengan tujuan yang jahat dan seterusnya. Tentu juga termasuk mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Ini juga jelas menghina Tuhan atau menentang Tuhan. Ya, dan Tuhan selalu memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang menyesatkan kehidupan manusia. Ya, misalnya kita tahu kepada nabi-nabi Baal misalnya, ya, yang mengajarkan umat Israel itu menyembah kepada berhala, mereka langsung dihabiskan atau dibinasakan. Ataupun kita lihat pada waktu penciptaan, malaikat memberontak kepada Tuhan. Mereka juga tidak mendapatkan pengampunan. Mereka langsung dibuang ke bumi dan sebagian mungkin dibuang ke neraka. Ya, kalau kita lihat misalnya dari perjanjian lama, Tuhan selalu menghukum mereka dengan berat. Ya, yang sudah melakukan dosa misalnya. Ya, dimulai dari sejak zaman Nuh, manusia di mana laki-laki dengan seenaknya mengambil perempuan. Ya, hingga akhirnya Tuhan mendatangkan air bah. Kemudian kita lihat lagi, yaitu Tuhan juga sudah muak dalam kehidupan manusia yang berdosa. Sehingga Tuhan juga memusnahkan, berminat waktu itu, tetapi nantinya kenyataannya adalah Tuhan memusnahkan kedua kota, yaitu Sodom dan Gomora. Dan cerita ini saya rasa semua jemaat Tuhan sudah tahu, ya. Kemudian ketiga yaitu kita lihat juga Musa yang begitu berjerih payah melakukan kehendak Tuhan. Namun ketika Musa itu menyinggung kehormatan Tuhan, nama Tuhan di kasus Meriba, maka Tuhan juga menghukum Musa tidak masuk ke dalam
tanah perjanjian. Ya memang tidak sampai binasa, tetapi kerinduan daripada Musa setelah berpuluh-puluh tahun, 40 tahun lamanya di gurun, kemudian berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, itu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Musa pada waktu itu. Ya, kemudian ataupun Bani Korah yang berani melawan kehendak Tuhan ketika dalam pengangkatan imam. Ya, karena Bani Korah menganggap mereka juga mampu melakukan apa yang Musa mampu lakukan. Tapi kita lihat akhirnya apa yang terjadi. Bani Korah ditelan oleh bumi. Ya, Tuhan membukakan tanah, menelan mereka semua. Jadi itulah beberapa contoh di dalam Alkitab, dan masih banyak lagi kalau kita mau melihat ya, contoh-contoh di dalam Alkitab ya. Bahkan kalau kita baca lebih dalam lagi, beberapa kali Tuhan menyatakan ingin memusnahkan bangsa Israel. Coba bayangkan, Tuhan yang membawa bangsa Israel, Tuhan yang menciptakan, boleh bilang suatu bangsa itu yang disebut dengan bangsa Israel, namun Tuhan seringkali mengatakan dia sedih. Tuhan sedih dan menyesal telah menciptakan manusia. Ya. Kemudian sekarang kita lihat di Perjanjian Baru, ya. Yang pertama yaitu Yesus sering mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, dengan kata apa? Celakalah. Apa artinya kata celaka? Celaka itu kalau kita cari di KBBI itu artinya adalah selalu mendapatkan kesulitan, kemalangan, kesusahan, selalu. Berarti di dalam kehidupan mereka itu mereka sering kali mendapatkan hal-hal buruk. Itu yang dimaksud dengan kata celakalah. Dan itu dapat kita lihat misalnya di Matius 23 ayat 13 sampai 29. Dan perkataan celaka itu juga bukan hanya diucapkan satu kali saja, tetapi berulang-ulang. Mengapa Yesus mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat? Ya, mengapa? Padahal mereka kan bukan orang jahat sekali, ya kan? Ahli Taurat loh. Ahli Taurat orang yang pintar di dalam menerjemahkan atau mengajar Taurat, ya. Salah satunya adalah kita lihat di misalnya Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi dari sekian banyak kesalahan daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah mereka itu merintangi atau menghambat orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Itu perilaku buruk daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka juga menghalangi orang-orang yang ingin masuk. Nah, ini kan sama dengan ajaran penyesat, ya kan? Penyesat itu sudah pasti tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dengan mengajarkan pengajaran yang sesat kepada orang lain, maka dia juga menjadi penghalang buat orang lain yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi jelas, kalau kita mengikuti ajaran Yesus, atau kalau misalnya kita menurut pikiran kita sebagai manusia, kok Yesus kenapa sih tidak menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dengan lebih baik, misalnya dengan lembah lembut, dengan kasih, ditegur. Bukankah Yesus mengajarkan harus mengampuni atau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita 7 kali 70 kali? Ya, tapi ternyata faktanya kita lihat Yesus tidak. Ya, Yesus langsung mengutuk mereka dengan kata-kata yang keras. Ya, Yesus menegur dengan keras kepada mereka. Ya, saya pikir, ya, saya rasa tentu Yesus mempunyai suatu alasan yang sangat kuat terhadap hal tersebut. Ya, tapi yang jelas juga saya mau katakan bahwa Yesus tidak akan melakukan kesalahan ataupun dia berdosa, sebab Yesus adalah sumber kasih dan juga sumber kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti perilaku Yesus, tentu kita tidak salah. Sebab bukankah salah satu tujuan kedatangan Yesus adalah memberikan contoh kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian kedua yaitu mereka yang tidak melawan kita, maka ia di pihak kita. Ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memilih menjadi lawan daripada Yesus, yaitu ketika mereka memilih Barabas untuk dilepaskan dan mereka menyalibkan Yesus, padahal mereka tahu bahwa Barabas itu adalah penjahat besar, penjahat kelas berat, dan Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, tetapi mereka memilih untuk menyalibkan Yesus demi kepentingan mereka sendiri.
Ya, sama. Saya pikir dengan para penyesat juga demikian, ya. Mereka juga demi kepentingannya sendiri, mereka menghambat atau membuat orang lain terjeblos ke dalam sorga dengan melawan firman Tuhan. Ya, apa itu lawannya firman Tuhan? Banyak, ya. Salah satu yang paling tidak bisa diterima yaitu ketika mereka mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya, jelas itu adalah suatu penghinaan atau penghujatan, ya. Nah, kemudian untuk memperkuat pendapat saya tersebut dapat kita lihat di Markus 9 ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kemudian kita lihat yang lain yaitu Yesus menyucikan bait suci. Yohanes 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Jadi untuk menyucikan atau membersihkan halaman bait suci itu, Yesus sengaja membuat suatu cambuk loh. Ya, cambuk itu dipakai untuk apa? Tentu untuk mencambuk atau minimal untuk membuat gentar hati para penjual hewan dan penukar uang tersebut. Ya, kalau menurut pikiran kita kembali lagi, kok Yesus begitu kejam kelihatannya ya, atau keras begitu ya. Seharusnya kan Yesus menegur dulu baik-baiklah kepada mereka. Kemudian kalau mereka melakukan ya mengampuni ya. Nah, kalau itu yang dilakukan tentu bait suci tidak akan pernah suci, tidak akan pernah bersih. Ya. Nah, itu dulu yang saya katakan tadi bahwa Yesus mempunyai suatu alasan yang kuat ya. Yesus tahu manusia mana yang harus diberi teguran yang lembut dan manusia mana yang harus diberi teguran yang keras ya. Kemudian kita lihat lagi yaitu Yesus berkata keras kepada Petrus, yaitu di Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jadi Tuhan Yesus itu tidak suka kalau kita itu berpikiran manusia biasa, apalagi kalau kita berpikiran sebagai penyesat. Ya, Tuhan Yesus menghendaki kita ini manusia harus berpikiran seperti apa yang Allah pikirkan. Artinya apa? Segala yang ada di pikiran kita ini harus yang baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena manusia itu berdosa. Bisa saja timbul pikiran-pikiran yang jahat daripada manusia. Dan itu sudah kita tahu. Ya kan, kita sering pelajari apa yang dimaksud dengan perilaku atau kehidupan duniawi. Ya. Mengapa Yesus itu berbuat demikian juga? Ya, karena Yesus juga tidak suka dengan pikiran-pikiran iblis. Nah, kalau Yesus tidak suka dengan pikiran-pikiran iblis, berarti Yesus juga tidak suka dengan pengajaran-pengajaran iblis. Dan kita sebagai umatnya atau muridnya tentu harus menuruti atau mencontoh kehidupan Yesus. Kita juga menolak pikiran-pikiran iblis. Kita harus menolak pikiran-pikiran yang menyesatkan kita. Ya, bahkan kalau kita lihat para rasul, terutama Rasul Petrus pun jauh lebih keras lagi. Ya, mengatakan anjing-anjing, maaf, saya harus katakan kan, ini yang dikatakan di Alkitab kepada para penyesat. Kita lihat di Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi Rasul Paulus sendiri menyebut penyesat ataupun orang-orang yang ingin menyesatkan orang dengan ajaran sesat itu disebut dengan anjing-anjing. Itu suatu pernyataan yang sangat keras. Bahkan kalau menurut saya ya cukup menghina ya kalau orang dikatakan anjing ya. Jadi saya katakan baik Yesus maupun para rasul melakukan hal yang keras kepada penyesat. Mengapa mereka berani melakukannya? Apakah mereka menabrak firman Tuhan? Apakah mereka melawan firman Tuhan? Kita lihat di Matius 12 ayat 32b. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Jadi bagi mereka yang menyesatkan orang lain, menerima ajaran-ajaran sesat, kemudian juga mengajarkan kepada anak keturunannya sesat, itu tidak akan mendapatkan pengampunan. Itulah makanya sebabnya Yesus dan murid-muridnya itu melakukan sesuatu yang keras. Karena mereka tahu bahwa menghina atau menghujat, memfitnah, merendahkan nama Roh Kudus atau nama Tuhan, itu tidak akan mendapat pengampunan. Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Makanya untuk itulah saya berani mengatakan kepada saksi Yehova, mereka pasti masuk ke dalam kerajaan api kekekalan.
Karena kalau mereka menghina, menghujat nama Tuhan Yesus, mereka dikatakan Alkitab atau firman Tuhan mengatakan mereka tidak akan mendapatkan pengampunan. Artinya apa? Ya mereka tetap berdosa. Kalau berdosa bagiannya apa? Ya jelas neraka. Ya inilah yang merupakan dasar daripada perbuatan mereka. Jadi kalau mereka melakukan, jadi apabila mereka yaitu Yesus maupun murid-muridnya melakukan suatu hukum yang berlaku, tentu tidak salah. Jadi saya ingin ingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kita melakukan firman Tuhan, jangan semua dipukul rata, disamaratakan. Ya, kelihatannya baik sebagai manusia, ya kan? Wah, kalau kita mengampuni orang, wah kita hebat. Kita mengasihi, wah kita hebat. Tetapi ingat, kalau apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memerintahkan kita tidak boleh mengampuni mereka. Tuhan harus mengatakan bahwa mereka harus ditegur dengan keras. Lalu kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Bukankah itu kita sudah jatuh ke dalam dosa? Ya, jadi jangan sampai juga kalau kita di dalam melakukan firman Tuhan, lalu kita justru jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah maka kita harus menerapkan firman Tuhan dengan tepat dan baik. Ya, jadi saya ulangi, mengapa hukuman kepada penyesat itu begitu berat? Karena pekerjaan penyesat itu sama seperti iblis. Mereka akan membawa manusia pada api kekekalan, melawan kehendak Tuhan yang sejak semula manusia diciptakan sudah digariskan, hendaklah masuk dan hidup bersama dengan Tuhan. Ya, sama seperti malaikat yang berdosa, mereka juga tidak akan mendapatkan pengampunan. Itulah Tuhan yang adil. Ya, kalau mereka yang juga sampai berbuatnya dianggap berat terus diampuni, ya nanti manusia tidak akan pernah berubah. Ya, jadi kalau kita salah menjalankan firman Tuhan, justru yang saya katakan tadi, kita akan jatuh ke dalam dosa. Karena jika kita berseberangan dengan firman Tuhan, maka itu juga bisa kita tafsirkan kita menentang kehendak Tuhan. Jadi hati-hati dalam kita menjalankan firman Tuhan. Salah satu contohnya yaitu dalam kasus Ananias. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah?" Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam kasus Ananias, tentu kita juga merasa bagaimana ini ya? Kok orang yang ingin menyumbang kepada orang lain suatu perbuatan yang baik, kok akhirnya sampai mati? Sekarang saya berharap jemaat Tuhan yang terkasih dapat mengerti mengapa saya memperlakukan mereka agak keras ya. Karena saya sedang menjalankan perintah Tuhan juga ya. Tetapi tentu saya tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin akan dipuji oleh manusia. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu dosa di hadapan Allah. Ya, bukankah kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia? Kemudian yang kedua itu berdosa kepada manusia. Ya. Sedangkan berdosa terhadap manusia, apapun itu memang harus mendapatkan pengampunan. Kita harus mengasihi mereka. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kasihanilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya, Matius 12:31a. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Mengenai pengampunan terhadap sesama manusia, banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, dan saya kira ini semua kita sepakat bahwa dosa terhadap sesama manusia harus mendapatkan pengampunan. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ya, jadi kalau dosa seseorang itu kita tidak ampuni, maka dosa itu tetap ada. Walaupun Tuhan sebagai benteng terakhir yang akan menghakimi segala dosa manusia. Tetapi Tuhan juga sangat menghormati hak umatnya dan memberikan pengampunan. Jadi perlu kita ingat, apabila kita tidak mengampuni dosa manusia, maka dosa kita pun tidak diampuni. Inilah yang paling berat ya. Sebab apa? Sebab seringkali kita lebih banyak mengingat dosa orang lain kepada kita daripada dosa kita kepada orang lain. Nah, inilah yang harus mendapatkan perhatian kita semua ya. Yesus pun ketika disalib memberikan pengampunan kepada salah seorang penjahat.
Ya, penjahatnya juga bukan penjahat kelas ringan ini, kelas berat. Ya, kenapa saya bisa tafsirkan itu penjahat kelas berat? Karena biasanya orang yang disalibkan itu juga melakukan perbuatan dosa yang cukup besar atau penjahat yang kelas berat, ya. Sekalipun penjahat itu adalah penjahat yang kelas berat, tetapi tetap Yesus memberikan pengampunan. Ya, inilah contoh yang harus kita lakukan, ya. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saya ingin mengingatkan kembali bahwa percayalah kepada Injil yang suci, Injil yang asli, Injil yang bukan buatan manusia. Sebab Alkitab 2000 tahun yang lalu sudah mengingatkan hal ini kepada kita. Galatia 1 ayat 18. Tetapi sekalipun kami, siapa itu kami? Para rasul yang menulis Alkitab. Dan seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Jadi orang-orang yang memberitakan Injil yang bukan Injil yang ditulis oleh para murid Yesus, itu terkutuk. Jadi dikutuk oleh firman Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Dan kalau dikutuk oleh Tuhan, ya pasti terjadi. Ya, tidak ada kutukan Tuhan yang tidak pernah terjadi. Kita lihat aja di dalam perjanjian lama, semua apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Ya. Jadi saya ingin ingatkan kepada siapapun yang memberitakan Injil yang palsu, Injil yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Injil palsu buatan manusia, maka firman Tuhan mengatakan terkutuklah dia. Ya, itulah pembahasan mengenai hal pengampunan yang dapat saya sampaikan. Ya, kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, namun tentu dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.